Waalaikumsalam. Yang belakang dengar nggak Pak? Iya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita berjalan lebih jauh, Bapak Ibu, mari kita baca doa dulu. Doa naik kendaraan supaya perjalanan kita diberikan aman, selamat, lancar, dan segala kemudahan-kemudahan. Bapak Ibu, tapi sebelumnya bisa lihat di sebelah kanan setelah bis ini berputar. Ya, di sebelah kanan itu ada masjid, ada kelihatan menaranya. Itu adalah Masjid Ijabah. Masjid Ijabah, ya. Masjid apa Bapak Ibu? Ijabah. Nah, nanti saya terangkan apa itu Masjid Ijabah. Jadi setiap sejarah dalam perjalanan ini mohon diingat-ingat ya, dihafalkan. Nanti insya Allah sebelum pulang ke tanah air kita ada ujian. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan tentang sejarah. Setidaknya nanti yang bertanya anak cucunya di rumah, ya. Maka dalam perjalanan City Tour jangan sampai ada yang tidur Bapak Ibu ya. Jadi dibuka hordennya semua, kemudian kita melek sadar supaya nanti Bapak Ibu bisa cerita dan setidaknya juga bisa mengambil hikmah serta manfaat dari perjalanan City Tour ini. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Perjalanan haji kita, kenapa kita ke Madinah dulu? Sebelum kita masuk Mekah menjadi tamu Allah, maka kita perbaiki dulu perilaku kita, akhlak kita, sebagaimana akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan adanya Bapak Ibu ke Madinah ini berkesempatan untuk belajar banyak tentang akhlak Nabi, juga sejarah-sejarah perjuangan Nabi dalam menegakkan Islam, dalam memperjuangkan Islam. Banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya Bapak Ibu. Maka pada pagi hari ini kita akan napak tilas sebagian, jadi tidak semuanya, sebagian dari jejak-jejak perjuangan, jejak-jejak peninggalan perjuangan Nabi SAW di dalam berjuang menegakkan agama tauhid di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada masa itu. Pertama yang akan kita kunjungi pada pagi hari ini adalah Masjid Quba. Ya, masjid apa Bapak Ibu? Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat perjalanan hijrah beliau dari Mekah menuju Madinah, sebelum beliau tiba di tengah-tengah atau di pusat kota Madinah yang saat ini dibangun Masjid Nabawi, beliau singgah dulu di sebuah perkampungan. Perkampungan namanya Perkampungan Quba pada hari Senin. Kemudian beliau langsung membangun masjid. Maka masjid yang pertama kali dibangun langsung oleh tangan Rasulullah adalah Masjid Quba. Beliau membangun masjid itu dari hari Senin, Selasa, Rabu hingga hari Kamis, kurang lebih selama 4 hari. Ya tentu saja pada saat itu masjid yang kondisi ala kadarnya.
Yang penting ada areanya, ada batas-batasnya, dibatasi dengan pohon-pohon, batang-batang pohon kurma, kemudian juga atapnya atap jerami kurma atau pelepah kurma yang sudah kering. Kemudian pada hari Jumatnya beliau melanjutkan perjalanan. Menuju ke pusat kota. Namun di tengah perjalanan turunlah perintah melaksanakan sholat Jumat. Kemudian beliau melaksanakan sholat Jumat di situ. Dan tempat melaksanakan sholat Jumat pertama di Madinah sekarang diabadikan menjadi bangunan masjid, yaitu Masjid Al-Jum'ah. Jadi Masjid Al-Jum'ah adalah masjid yang pertama kali dipergunakan oleh Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat. Ini benar jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Masjid Quba ini jadi, kemudian Nabi Muhammad sudah tinggal di area sekitar Nabawi, maka suatu ketika para sahabat ini setengah mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita ingin pergi umroh sangat jauh, harus kembali ke kota Mekah, gimana nih ya Rasulullah? Sedangkan pada saat itu kita tahu sendiri, tidak ada kendaraan yang cepat seperti bis, ya, adanya adalah onta, kalau enggak kuda. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang punya wudhu, kemudian datang ke Masjid Quba, lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti ibadah umroh. Nah, sehingga ini tentu saja menjadi satu berita gembira bagi para sahabat pada masa itu. Hanya dengan ambil air wudhu, kemudian datang ke Masjid Quba, lalu sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala seperti ibadah umroh. Inilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya wudhu, nanti tinggal datang, masuk ke dalam masjid, kemudian sholat. Bagi yang batal wudhu bisa ambil air wudhu lagi di sekitar Masjid Quba. Ada kamar mandi, ada tempat ambil air wudhu. Apa yang akan kita kerjakan Bapak Ibu? Karena ini bertepatan dengan waktu duha, jadi Bapak Ibu melaksanakan sholat duha, ya. Masuk masjid dulu, tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian niat sholat duha 2 rakaat. Atau boleh tambah lagi 2 rakaat lagi. Atau Bapak Ibu masuk masjid langsung niatnya sholat duha sekalian tahiyatul masjid, boleh. Karena ketika ada ibadah sunnah, 2 ibadah sunnah yang tata caranya sama, aturannya sama, maka boleh 2 niat langsung dalam satu pekerjaan. Jadi sholat duha 2 rakaat langsung diniati sekaligus tahiyatul masjid, boleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap 2 rakaat yang nanti kita kerjakan, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Pahala ibadah umroh. Jadi kita belum ke Mekah, tapi sudah mendapatkan pahala ibadah umroh. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyempatkan diri untuk datang ke Masjid Quba seminggu sekali. Jadi setiap hari Sabtu beliau datang ke Masjid Quba melaksanakan sholat di Masjid Quba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sebelum kita melewati Masjid Quba, sebelum kita sampai ke Masjid Quba, tadi kita melewati sebuah masjid namanya Masjid Ijabah. Sesuai dengan artinya, apa ijabah itu? Ijabah itu adalah dikabulkan, diijabah, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada kepada Allah SWT di tempat tadi dengan 3 permintaan, 3 doa, langsung dijawab oleh Allah. Yang pertama permintaannya langsung dijawab oleh Allah. Yang kedua langsung dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga belum. Yang ketiga memang Allah belum kabulkan.